Halo Sobat Bola. Timnas Garuda atau Timnas Indonesia besok akan kembali memulai kampanyenya di babak 16 besar melawan Timnas Australia, teman-teman. Tentunya ini adalah sejarah baru untuk sepak bola Indonesia, khususnya untuk Timnas Indonesia karena mampu lolos untuk pertama kalinya ke babak 16 besar, teman-teman. Dan besok kembali akan menjadi pertarungan yang sengit untuk Timnas Indonesia melawan Timnas Australia. Yang kita tahu Timnas Australia kalau tidak salah peringkat 25, teman-teman. Sementara kita di 146 atau 42, lupa saya, teman-teman. Yang jelasnya kita secara peringkat cukup jauh dari Australia. Tapi saya yakin Timnas Indonesia bisa berbicara banyak besok ketika melawan Timnas Australia. Karena Timnas Indonesia udah melawan tim-tim kuat di Piala Asia ini, melawan Timnas Irak yang kita tahu sangat kuat. Begitupun dengan Timnas Jepang, kita juga mampu memasukkan gol ke gawang Timnas Jepang. Begitupun dengan Timnas Vietnam yang notabene berada di urutan ke-100 ranking FIFA, teman-teman. Jadi Australia memang secara peringkat jauh di atas kita, tapi tentunya Timnas Indonesia udah sangat siap untuk melawan Timnas Australia. Dan saya berharap Timnas Indonesia mampu mengejutkan Australia dan lolos ke babak 8 besar, dan Timnas Indonesia bisa bertemu dengan Timnas Korea Selatan. Itu harapan saya karena Sinteyong juga menginginkan itu, bahwa saya kalau lolos ke babak 16 besar saya ingin bertemu dengan Korea Selatan. Kita akan melihat apakah Timnas Indonesia mampu memberikan kejutan sekali lagi di Piala Asia tahun ini, lolos ke babak 8 besar dan mewujudkan keinginan Sinteyong untuk bertemu dengan rekan senegaranya di 8 besar, yaitu Timnas Korea Selatan, teman-teman. Tapi tentunya Timnas Indonesia harus bisa dulu menang melawan Timnas Australia. Begitupun dengan Korea Selatan harus bisa memenangkan pertandingan di babak 16 besar melawan Timnas Arab Saudi, baru bisa kedua negara ini bertemu di babak 8 besar. Nah, kira-kira menurut teman-teman semua di pertandingan besok berapa skornya kira-kira? Silahkan tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jadi kita akan melihat besok formasi apa yang akan diturunkan oleh Coach Sinteyong ketika menghadapi Timnas Australia, yang kita tahu tentunya tidak akan mudah melawan tim kuat seperti Timnas Australia ini. Tapi tentunya Timnas Indonesia udah punya pengalaman di grup D melawan tim-tim kuat seperti Irak dan Jepang, begitupun dengan Vietnam, teman-teman. Tapi tentunya kalau kita melihat pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak, ya secara matematika saya melihat Irak lebih bagus dibanding Timnas Australia di Piala Asia tahun ini, teman-teman. Apalagi kalau kita melihat permainan dari Jepang yang benar-benar membuat Timnas Indonesia sangat susah berkembang ketika bertanding melawan Timnas Jepang di partai penentu di grup D kemarin, teman-teman. Tapi kita akan melihat formasi apa yang akan digunakan oleh Sinteyong. Tentunya menurut saya formasi yang akan dipakai oleh Sinteyong besok masih akan menggunakan 3-4-3, teman-teman. Tapi dalam keadaan bertahan, formasi ini akan berubah menjadi 5-4-1. Jadi siapa kira-kira starting line up-nya? Di posisi Mister Gawang, saya masih yakin Sinteyong akan mempercayakan kepada Hernando Ari, karena di beberapa pertandingan sebelumnya Hernando Ari tampil cukup baik, tampil cukup solid di sektor penjaga gawang Timnas Indonesia. Jadi saya masih percaya Hernando Ari akan turun besok melawan Timnas Australia. Sementara di 3 center back, mungkin di 3 center back Sinteyong akan menggunakan Justin Hubner, Elkan Bagot, dan Jordi Amat. Mungkin Rizky Ridho akan duduk dulu di bangku cadangan besok. Sementara di posisi kanan, bek kanan, kemungkinan besar Sandy Walsh yang akan turun di sini. Karena tentunya Sandy Walsh cukup percaya diri juga setelah mampu mencetakkan gol perdananya, apalagi di gawang Timnas Jepang. Jadi kemungkinan Sandy Walsh akan turun di pertandingan besok di posisi bek kanan. Bek kiri, ya Pratama Arhan tentunya masih akan mengisi pos ini, teman-teman. Melihat penampilannya tampil cukup baik, tampil cukup solid. Dan untuk posisi gelandang tengah tentunya masih akan diisi oleh Marcelino Ferdinand dan Ipar Jerner. Kedua anak muda ini sulit
tergantikan posisinya untuk saat ini teman-teman. Apalagi kita melihat pertandingannya atau permainannya di 3 laga kemarin, ya ini tampil cukup solid juga. Jadi sangat sulit untuk Mark Locke, Ricky Kambuaya dan Adam Alis untuk menjadi starter besok kalau menurut saya teman-teman. Sementara di gelandang kanan mungkin di situ akan menjadi tempat dari Yakob Sayuri teman-teman. Melihat penampilannya itu sulit juga untuk Sintayong jika tidak menurunkan Yakob Sayuri di posisi gelandang kanan. Di gelandang kiri kemungkinan besar Saint Patinama nih yang akan turun di sini karena melihat Egy Maulana Fikri yang cedera. Ya ini mungkin akan menjadi peluang pertama untuk Saint Patinama untuk bermain di Piala Asia ini teman-teman, menggantikan posisi Egy yang saat ini sedang cedera. Dan di posisi striker tentunya masih akan diisi oleh Rafael Struijk teman-teman. Ini akan masih menjadi milik dari Rafael Struijk. Kita juga memang memiliki striker-striker yang lain seperti Hoki Caraka, ada Dimas Derajat dan Dendi, tapi penampilan dari Rafael Struijk tentunya membuat Sintayong akan memilih kembali Rafael Struijk untuk turun di babak pertama ketika menghadapi timnas Australia. Dan mudah-mudahan pertandingan besok akan menjadi pertandingan yang baik untuk pemain-pemain yang menjadi starter dan bisa memberikan kejutan kepada timnas Australia teman-teman. Karena prediksi dari Sintayong kemungkinan Indonesia untuk menang yaitu 30%, sementara untuk timnas Australia yaitu 70%. Sedikit tapi bukan tidak mungkin. Lihatlah kita kemarin waktu kita lolos tentunya udah banyak pemain yang packing untuk siap-siap pulang, tapi tiba-tiba secara mengejutkan pertandingan terakhir antara Kyrgyzstan versus Oman berakhir dengan skor 1-1 dan membuat timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Dan saya berharap para pemain-pemain yang tampil besok bisa benar-benar menampilkan permainan yang baik, yang bagus, tanpa beban, bermain lepas teman-teman, tapi tetap bekerja keras. Ini target sudah tercapai, artinya tidak ada lagi beban yang mengganjal tentunya karena udah mampu lolos ke babak 16 besar sesuai dengan target. Jadi besok akan menjadi pertandingan yang menarik karena pemain-pemain harusnya tidak ada beban lagi di pundaknya untuk membuat permainan mereka terasa berat. Jadi bermainlah tanpa beban besok melawan timnas Australia, tampilkan yang terbaik. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan peluang yang ada, karena kemungkinan besok kita tidak banyak mendapatkan peluang, tapi kalau mendapatkan peluang selesaikan dengan baik. Harus bisa menyelesaikan peluang yang ada, karena sangat kecil kemungkinannya kita bisa ngobrak-abrik pertahanan dari timnas Australia. Itu harapan saya teman-teman. Pemain-pemain tampil maksimal, tampil tanpa beban, bermain rileks. Pokoknya kerja keras saja, tampilkan yang terbaik. Jangan ada lagi beban. Itu harapan saya. Untuk hasil akhir ya belakangan nanti kita lihat mau hasilnya menang, kalah, seri. Tapi tentunya harapan kita kalau bukan seri menang lah teman-teman. Itu harapan kita. Ini udah lolos ke babak 16 besar, tentunya kita masih berharap lebih lagi dong untuk lolos ke babak 8 besar. Tapi tentunya butuh kerja keras, dan saya berharap timnas Indonesia masih dinaungi juga dengan keberuntungan. Tapi kerja keras dulu teman-teman. Itu yang kita harapkan. Dan mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.